Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Mas Media yang pagi ini meliput kegiatan, salah satu kegiatan dari Rumah Sakit Sudarso untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Barat dan masyarakat di Kota Pontianak. Nah, hari ini kita ada kegiatan, ada tamu dari Rumah Sakit Harapan Kita, dokter-dokter konsultan yang memang ahli dalam hal menangani intervensi. Jadi pada kegiatan selama 2 hari ini kita ada 7 pasien yang akan kita kerjakan ya dok ya di sini. Ini meliputi warga dari Kabupaten Landak, kemudian Kota Pontianak dan Kuburaya ya, yang akan datang ke sini, yang kita obati. Kemudian kegiatan ini merupakan istilahnya pendampingan bagi teman-teman dokter spesialis jantung yang ada di Rumah Sakit Sudarso dalam hal meningkatkan kompetensinya. Harapannya di tahun 2022 sesuai dengan master plan pengembangan rumah sakit kita akan membuka jantung terpadu ya, dan lokasinya insya Allah di sini kita akan meningkatkan baik itu sarana dan prasarananya termasuk alat kesehatannya juga yang akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Nah, harapannya dengan kegiatan pagi ini merupakan momen besar istilahnya kita untuk mengembangkan bahwa masyarakat nanti di Kalimantan Barat itu nggak perlu lagi jauh-jauh istilahnya dengan adanya jantung terpadu kita insya Allah bisa bekerja sama mendatangkan dokter-dokter dari harapan kita untuk membantu dalam hal penanganan pasien-pasien di Kalimantan Barat. Nah, salah satu kebijakan di Rumah Sakit Sudarso adalah kita selalu mengembangkan ilmu sama di tempat lain juga ya, di dokter yang lain. Kita dokter tamu sehingga kita akan ada transfer ilmu. Kita nggak perlu lagi mengirim warga Kalimantan Barat ke Jakarta atau ke provinsi lain untuk berobat. Harapannya seperti itu. Ini yang kedua kalinya kita mulai dengan mendatangkan dokter tamu untuk di Rumah Sakit Sudarso. Tujuannya tidak bukan adalah untuk kebaikan pasien, agar pasien mendapatkan tindakan yang sesuai indikasi dan juga luaran yang jauh lebih baik ya. Seperti pemasangan cincinnya jadinya akan lebih awet. Tentunya dibantu dengan prevensi sekunder dari pasien. Sudah disampaikan oleh Dr. Dabsa tadi bahwa sebetulnya Dr. Danayu dan Dr. Irfan sudah menempuh pendidikan untuk intervensi jantung di sini. Jadi tugas kami di sini adalah sekali lagi mengulang bahwa untuk mempercepat penyamaan frekuensi tim di sini karena kerja tindakan intervensi jantung koroner ini memerlukan kerjasama tim yang solid, tim perawat, tim dokter dan seluruh tim yang ada. Jadi kedatangan kami ke sini adalah untuk mempercepat frekuensi penyamaan keterampilan, alur pikir, alur kerja semua sehingga semuanya selain nanti luarannya bisa melakukan dan juga efektif. Sakit Sudarso sejak 2018 sudah melakukan tindakan pemasangan stent sekitar 20 sampai 30 pasien per bulannya. Jadi untuk pemasangan stent ini sudah bisa dilakukan di sini dan pasien tidak perlu ke Jakarta. Yang dilakukan hari ini adalah penambahan pengenalan untuk alat-alat baru yang lebih advance dan itu kelak di kemudian hari kami akan mendatangkannya untuk membangun sebuah pusat jantung terpadu di Rumah Sakit Sudarso. Jadi artinya ini adalah sebuah pendampingan dari sesuatu yang sudah kami kerjakan sejak tahun 2018 saya dan Dr. Irfan di sini. Dikategorisasi adalah tindakan penyempitan koroner gitu kan. Jadi kami di sini di Sudarso sudah menangani seperti sumbatan-sumbatan yang dapat dilakukan tanpa pembedahan. Kedepannya nanti kami pun akan menyiapkan bedah jantung di sini. Cuma saat ini yang dengan kateterisasi adalah penyempitan yang kasus tertentu. Pada prinsipnya itu adalah
pada kasus-kasus penyempitan jantung koroner gitu, termasuk serangan-serangan jantung, termasuk dari yang terjadwalkan dari poliklinik. Penyakit jantung koroner itu kan penyakit penyempitan pembuluh darah. Dan pilihannya tentu selain obat adalah memperbaiki aliran pembuluh darahnya. Caranya kan cuma dua, bedah atau dengan pemasangan cincin. Tentunya pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa dikerjakan, tapi prosedur mana yang baik buat pasiennya secara jangka panjang. Dan teknologi yang ada sekarang yang akan dipelajari ini justru tujuannya untuk memperbaiki luaran dari pasien yang menjalani tindakan pemasangan cincin. Namun dia memasuki intravaskuler, di mana koroner kan lebarnya paling berapa? 3-5 mm. Nah, artinya alat tersebut dapat dimasukkan melalui tangan atau melalui paha, kemudian sampai dalam koroner untuk menilai lagi dengan lebih baik. Bagaimana sih di dalamnya? Bagaimana sih sumbatannya? Apakah dia memang kalau kita pasang sejauh apa dan sebaik apa kita dapat? Apakah memang ternyata membutuhkan peralatan yang lebih canggih lagi, misalnya ada pengapuran, berarti harus kita bor atau seperti apa? Jadi itu sebuah mirip kamera, kita mengintip, tapi bukan kamera dengan prinsip kerja seperti ultrasound seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas kateterisasi lab kateterisasi ini, masyarakat lebih dimudahkan lagi. Semoga kedepannya Rumah Sakit Dr. Sudarso lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Dan kedepannya lebih baik lagi, bisa menunjang untuk di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Semoga Sudarso tetap mempertahankan mutu terbaiknya dan makin meningkatkan pelayanannya.